Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semua diberkati, semua dalam keadaan baik. Dan hari ini saya rindu membagikan apa yang Tuhan nyatakan dalam hati saya, yaitu perbedaan orang benar dan orang fasik. Saudara, tema atau judul ini bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi kita akan bersama-sama belajar dan melihat dari Alkitab apa yang dibedakan atau perbedaan dari orang benar dan orang fasik yang siap mendengar, katakan amin. Nah saudara, kita melihat sekarang dari nats kita, ternyata memang ayat ini berkata dengan jelas demikian. Yang bisa membaca dengan jelas boleh mengikuti saya dengan suara keras. 2, 3, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara perhatikan sekali lagi tulisan yang diberikan highlights di sana. Ada perbedaan orang benar dan orang fasik. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepada Allah. Dan saya percaya yang disebut perbedaan itu, perhatikan saudara, pasti akan terlihat dengan jelas. Pertanyaannya bagi kita gini sekarang saudaraku, bagi saudara ya, apakah saudara sudah beribadah kepada Tuhan? Renungkan dalam pertanyaan ini. Apakah sungguh-sungguh kita sudah beribadah kepada Tuhan? Kalau kita sudah beribadah berdasarkan ayat ini, ada perbedaan dong saudara. Ya, berarti ada perbedaan. Sekali lagi pertanyaannya, ada nggak perbedaan hidup kita dengan orang-orang yang di luar sana? Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji kita anak-anaknya tidak mengalami krisis. Perhatikan ini sungguh-sungguh, tangkap ini baik-baik ya. Karena gini saudara, pola pikir yang selama ini terbentuk itu gini. Kalau saya beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hidup saya akan baik-baik. Hidup saya akan tenang, semuanya lancar. Kalau ada usaha-usahanya semakin maju, ya. Kalau ada karir-karirnya semakin naik. Rekening di bank semakin bertambah, nggak pernah ngalami kekurangan, ya. Keluarga baik-baik saja, muda senang-senang, tua kaya raya, mati masuk surga. Ideal banget saudara, ya. Sementara kalau orang yang tidak beribadah, terjadi sebaliknya. Ini pola pikir yang selama ini terbentuk, ini yang saya harus luruskan sesuai dengan firman. Kalau yang tidak beribadah ya kebalikannya. Hidupnya nggak tenang, hidupnya susah terus, hidupnya ancur-ancuran, kekurangan, ya, keluarga berantakan dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, memang ditambahi lagi tadi, kalau orang yang beribadah kan muda senang-senang, tua kaya raya, mati masuk surga. Kalau orang yang tidak beribadah berarti nanti mati masuk. Ya memang sesuai Alkitab, orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, itu akan masuk neraka. Itu Alkitab yang katakan saudara. Tetapi maksud saya gini saudaraku, ya, bukan begitu. Dalam kehidupan nyata, ya, ada loh anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tapi tetap alami masalah. Tapi tetap mengalami proses yang berat. Juga ada yang ngalami yang bisnisnya juga ambruk, hancur saudara. Lalu apa perbedaannya? Sama-sama bisa kena masalah, tapi dengar baik-baik. Perbedaannya adalah terletak pada responnya ketika menghadapi masalah. Berbicara tentang kehidupan, apakah kehidupan itu? Kehidupan adalah semua respon yang muncul dari dalam kita, perhatikan baik-baik, terhadap apa yang datang dari luar.
Ya, saudara, jadi dari luar apapun itu bisa terjadi. Kita bisa alami apapun. Ada orang yang berhasil sukses, tapi ada juga yang gagal terpuruk. Dari luar itu bisa terjadi, saudaraku. Tetapi dengar, bukan yang dari luar itu yang menentukan kehidupanmu. Tetapi respon yang benar, apa yang muncul dari dalam saudara itulah yang menentukan kehidupanmu. Itulah respon. Saya selalu katakan kualitas kita itu lebih penting. Amin, saudaraku. Ingat saya pernah katakan Tuhan itu melihat kualitas. Kualitas yang di dalam kita, ya, yaitu respon saudara dan saya ketika menghadapi realita yang di luar. Itu jauh lebih penting daripada apa yang terjadi di luar kita. Ini yang perlu terus kita bangun, sesuatu yang berkualitas yang ada di dalam kita. Bedanya orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah, orang benar dan orang fasik, itu pasti akan terlihat. Katakan dulu kanan kiri, pasti akan terlihat. Amin, saudaraku, pasti akan terlihat. Kalau tidak, kemungkinannya cuma dua. Apa itu, Pak? Yang pertama, Alkitab bohong. Oke? Dan yang kedua, kita yang bohong. Tapi saya percaya kalau Alkitab itu tidak mungkin berdusta. Yang percaya katakan amin. Kalau sesuatu yang Tuhan berikan untuk dituliskan dalam Alkitab, itu pasti digenapi. Ya. Ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ada perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ayo saudara, tunjukkan perbedaan itu. Tunjukkan. Kalau tidak, jangan-jangan kita menyangka diri kita sudah beribadah kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Sampai di sini saudara menangkap pesan Tuhan ini? Amin, saudaraku. Saya mengajak kita untuk melihat dari Mazmur pasal yang ke-52. Ya. Ini panjang sebetulnya, tetapi saya mungkin tidak akan membaca semuanya, saudara. Ya. Tetapi saya akan memberikan sedikit cerita latar belakang dari Mazmur pasal yang ke-52 ini. Jadi ini diawali yaitu dari cerita atau kisah tentang Daud. Kita semua tahu tentang Daud. Daud adalah orang yang sederhana, dia seorang penggembala kambing domba. Tetapi karena Daud pribadi yang berkenan dan Tuhan berkenan kepada Daud, saat itu Israel dipimpin oleh seorang raja bernama Saul. Dan Tuhan menolak Saul karena Saul berdosa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan telah menetapkan, berkata kepada Samuel, pilih dari seorang anak Isai untuk menggantikan Saul sebagai raja. Lalu datanglah Samuel ke rumah Isai dan dia akan memilih seseorang yang Tuhan berikan dalam hatinya. Anak-anak Isai semuanya ada berdiri, gagah-gagah, cakep-cakep, tegap-tegap. Tetapi Samuel tidak mendapatkan dorongan atau impresi dari Tuhan, mana anak yang dipilih. Sampai Samuel bertanya kepada Isai, apakah ini anakmu semua? Sekali lagi dia bertanya, apakah ini? Iya, bapaknya aja sampai lupa kalau masih ada Daud. Bayangkan saudara. Jadi Daud itu bukan anak yang dimanja, tetapi Daud itu anak yang tidak atau kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Sampai akhirnya Isai ingat, iya masih ada anak satu lagi, tapi dia sedang menggembalakan kambing domba. Samuel hampir tertipu ketika dia akan memilih pengganti Saul. Karena itu Tuhan berfirman, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan akhirnya Daud disuruh pulang dan Tuhan berkata kepada Samuel, ini dia, urapi dia untuk menjadi raja atas Israel. Dan setelah Daud diurapi,
Tidak serta-merta dia menjadi raja menggantikan Saul. Tetapi ada satu proses waktu yang harus dilewati oleh Daud setelah dia diurapi untuk menjadi raja Israel. Satu kali ada seorang pahlawan dari orang Filistin. Mereka sedang mengolok-olok dan mereka sedang berperang melawan tentara Israel. Ya, di bawah kepemimpinan Saul. Saudara, Daud ada di tempat itu. Sebenarnya Daud gak sengaja datang mau perang. Daud mau bawa bekal buat saudara-saudaranya. Tetapi yang terjadi saat itu, Daud menjadi kesal karena Goliat mengolok-olok atau menghina Allahnya. Dengar, Daud tidak terima ketika Goliat orang Filistin itu melecehkan Allahnya. Dan Daud, anak muda yang masih ingusan ini, yang tidak dipandang, yang dilupakan oleh ayahnya, yang tidak dianggap dia bangkit menghadapi Goliat. Sampai akhirnya Daud menang melawan Goliat. Semenjak peristiwa itu, Daud menjadi terkenal. Daud dielu-elukan. Semua orang memuji-muji Daud. Sampai akhirnya Saul melihat Daud ini luar biasa. Dan Saul bahkan memberikan anaknya bernama Milka untuk menjadi istri Daud. Saudara, Daud semakin dielu-elukan, dipuja-puja, semakin terkenal saudaraku. Apalagi sekarang dia menantu raja. Sampai rakyat saat itu mereka bernyanyi demikian. Kalau Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Tetapi rupanya pujian-pujian orang ini, nyanyian orang ini menyakitkan hati Saul. Kesel, mangkel saudaraku. Sampai akhirnya Saul itu menjadi iri hati, menjadi jealous kepada Daud. Saudara, sampai di sini saya mau ingatkan dulu, hati-hati dengan yang namanya iri hati. Kalau Anda pelihara iri hati dalam hatimu, suatu saat engkau bisa jadi pembunuh, saudara. Mungkin gak membunuh pakai pisau, gak membunuh pakai pistol, tapi membunuh pakai kata-kata. Ya, ngata-ngatai orang yang gak baik. Ya, selalu kata-katanya itu membunuh gitu loh. Ya, ayo kita belajar, saudara, dari hal ini. Supaya kita tidak memiliki iri hati, tidak memiliki jealous dalam hati kita. Sampai akhirnya Saul menjadi marah dan dia bentuk satu pasukan khusus untuk mengejar Daud. Daud kabur dari istana dan Saul perintahkan kemanapun dia, kejar, aku mau dia hidup atau mati. Sampai Daud akhirnya ada dalam pelarian saudaraku, dikejar terus dan dalam pelarian itu Daud sembunyi di rumah seseorang yang bernama Ahimelek. Ya, dia pikir di sana dia aman, tapi di rumah Ahimelek dia berjumpa dengan seseorang yang bernama Doeg, orang Edom. Kalau Anda melihat kisah ini, saudaraku, akhirnya ternyata Doeg ini pengkhianat. Dia memberikan laporan kepada orang-orang Saul bahwa Daud di sini loh, nih loh tangkep Daud di sini. Tapi karena Daud disertai Tuhan, Daud lolos. Jadi Mazmur 52 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ini, Daud berkata-kata berbicara tentang orang fasik. Bagaimana orang fasik itu lidahnya penuh dusta, ya, manis di luar, nusuk di dalam. Orang fasik ini menghalalkan segala cara. Nanti Anda bisa baca ayat-ayat yang dituliskan oleh Daud ini, saudaraku. Ya, bahwa lidah mereka seperti pisau cukur. Engkau penipu, mencintai yang jahat lebih daripada yang baik. Mencintai segala perkataan yang mengacaukan. Ini lihat. Ini Daud mengklasifikasikan orang-orang yang demikian itu sebagai orang-orang fasik. Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya dan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah. Tetapi yang luar biasa adalah perhatikan pada ayat yang ke-8. Apa ayat yang ke-8, saudara?
Baca sama-sama ya dengan suara keras. 2, 3. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Kalau Anda melihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 tentang orang fasik, oke, ya. Dan ayat yang ke-8, perhatikan, diawali dengan kata apa? Sekali lagi sama-sama, tetapi. Apa arti tetapi? Jadi waktu Daud cerita tentang orang fasik, nih loh, orang fasik seperti ini nih loh. Jelek orang fasik kan. Tetapi. Nah, arti tetapi itu gini loh. Beda. Ya. Dia berkata, aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Daud sedang menunjukkan beda. Kalau orang fasik seperti Saul bisa melakukan segala cara untuk membunuh dia. Meskipun waktu itu ke dalam pelarian ketika dikejar-kejar Saul, 2 kali loh Daud itu dapat kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi tidak dilakukan. Dari sini kita belajar apa? Orang boleh jahat kepada saudara, orang boleh berkata-kata tidak baik, memfitnah saudara, menjelek-jelekkan saudara. Jangan balas. Ya, Daud dalam 2 kali kesempatan dia tidak mau membunuh Saul. Karena dia berkata, aku tidak berani, aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Meskipun nyata-nyata Saul itu mau membunuh Daud, saudara. Jadi itulah orang fasik. Seperti Doeg tadi. Di depan manis, tapi ternyata di belakang dia menusuk Daud. Dia laporkan Daud sehingga Daud dikejar-kejar. Dan Daud berkata tetapi, artinya beda, aku beda. Ya, seperti pohon zaitun yang menghijau. Luar biasa saudaraku. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu bertumbuh. Mengapa Daud mengambil contoh pohon zaitun tentang dirinya? Mengapa enggak pohon yang lain? Kita melihat karakteristik pohon zaitun. Yang pertama, baca sama-sama yuk dengan suara keras. 2, 3. Pohon zaitun bisa tumbuh dalam segala situasi, segala keadaan, segala musim. Ini keistimewaan pohon zaitun, saudara. Kalau di Israel ada 4 musim. Musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur. Meskipun musim semi dan gugur itu sebentar, hanya sekitar 1,5 bulan, saudaraku. Biasanya kalau orang tur mereka pilih yang deket-deket akhir tahun. Waktu itu sudah diwacanakan tetapi pandemi jadi cancel ya. Ini sudah ada yang nanya lagi, Pak, jadi nggak berangkat, kapan rombongan HOG berangkat? Oke, kita doakan dan kita persiapkan. Cuman kalau di akhir tahun itu deket-deket Natal, saudaraku. Apa kita Natalan di Yerusalem saja? Yang mau katakan yes, kumpul di sana gitu ya saudaraku ya. Ya, jadi banyak orang milih kalau ke sana itu musim dingin. Nah saudara, musim dingin, semi, panas, gugur. Meskipun berbeda-beda musim, pohon zaitun ini tetap tumbuh. Dan Daud berkata, tetapi artinya beda dengan orang fasik. Aku seperti pohon zaitun. Dia sedang berkata bahwa orang benar itu bisa tumbuh dalam semua musim kehidupan. D. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku
sendiri. Orang benar, karena dia disertai Tuhan, dia bisa hidup, dia bisa tumbuh di semua musim kehidupan. Enggak hanya satu musim, saudara. Kita akan melewati banyak musim, tetapi Alkitab berkata, orang benar seperti pohon zaitun, dia bisa tumbuh di segala musim kehidupan. Zaitun itu luar biasa loh. Bukan hanya di segala musim, zaitun itu bisa tumbuh. Tetapi di tempat yang tinggi, dia bisa tumbuh. Di tempat yang rendah, dia bisa tumbuh. Di mana saja, dia bisa tumbuh. Banyak orang berkata mengaku dirinya beribadah kepada Tuhan. Dengar yang saya katakan. Banyak orang berkata dirinya beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak bisa tumbuh dalam segala keadaan. Ada yang bilang, saya beribadah, tetapi saya cuma bisa tumbuhnya di satu musim, Pak. Musim berbunga, musim semi, semuanya baik-baik, kondisi lancar, pekerjaan sukses, semuanya bertumbuh, semuanya baik. Dia bertumbuh, dia semakin cinta Tuhan, saudara. Tapi ketika Tuhan izinkan dia masuk ke dalam lembah kekelaman, imannya mulai goyang. Imannya mulai patah, pengharapannya mulai hilang. Dan mulai menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, dan meninggalkan Tuhan. Ini terjadi, saudara. Dan dia berkata, di mana Tuhan? Selama ini aku sudah setia beribadah, kok seperti ini? Saudara, memang masa pandemi ini banyak saya katakan. Semua orang mengalami dampak yang tidak baik dari pandemi ini. Memang. Bukan hanya saudara di tempat ini, orang-orang dimanapun, di belahan bumi manapun, ya, dalam dunia marketplace, usaha, dalam keluarga, dalam pelayanan, semua alami dampak. Tetapi sekali lagi, tergantung bagaimana respon kita, saudaraku. Ya, tetapi sebaliknya, ada orang yang berkata dirinya beribadah. Ketika dia ada di lembah, ketika dia diizinkan Tuhan memasuki proses lembah kekelaman, ngalami kesusahan, ya. Bu Gembala pernah sampaikan tentang lembah kekelaman, nggak ada orang di sana, sendirian, kesepian, saudaraku. Ada orang yang waktu susah, waktu tertekan, waktu keadaan yang susah, dia menjerit kepada Tuhan. Dan dia justru dekat sama Tuhan. Tetapi ketika musim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Ketika hidupnya dipulihkan, yang tadinya susah cari Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, tetapi ada orang yang ketika Tuhan angkat dan ketika dibawa ke puncak, ketika dia ada di posisi semakin atas, diberkati, bisnisnya dipulihkan, semua lancar, maaf, lupa daratan, saudara. Memang ada tipe-tipe orang yang seperti itu. Ya, kita belajar, saudaraku. Jadi ketika disampaikan seperti ini, kita belajar supaya apa? Supaya di kita ini kalau ada yang belum benar ini kita bertobat, kita berbalik kepada Tuhan. Yang menangkap katakan amin, saudaraku. Ya, orang yang susah cari Tuhan, tapi ketika hidupnya sudah mapan, bagus, baik, sekarang bilangnya, kok kamu gak kelihatan? Maaf Pak, sekarang saya sibuk, urusan saya banyak Pak. Maaf ya, kurang ajar gak orang seperti itu, saudara? Waktu susah ditolong Tuhan, udah pulih, lupa sama Tuhan. Saya berdoa, saudara, Anda lihat ke depan semua coba, supaya tidak ada dusta di antara kita.
Saudara percaya, kalau saya sebagai gembala, saya mengasihi saudara semua di tempat ini. Saya selalu berdoa buat saudara. Saya selalu memperkatakan yang terbaik buat saudara. Ya, apakah saudara juga berdoa buat saya? Jawabannya berkurang. Apakah saudara juga selalu memperkatakan yang baik tentang saya? Ya, puji Tuhan. Komandannya ini jawabnya aminnya banter banget saudaraku ya, puji Tuhan. Nah saudara, saya berharap di sini semuanya Anda seperti pohon zaitun. Katakan amin. Anda bertumbuh, Anda bisa tumbuh, Anda bisa berbuah di setiap musim kehidupan. Doa saudara, apapun yang kau alami, engkau tetap bertumbuh. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara Daud, orang yang tidak dianggap dalam keluarganya disisihkan tadi ya. Sampai orang tuanya lupa kalau masih ada anaknya satu lagi. Tetapi Daud itu tidak kecewa, tetap mengasihi Tuhan. Ini lihat responnya yang saya kasih warna kuning itu ya saudaraku ya. Ketika Daud mulai dibawa naik, dia elu-elukan. Dia juga tidak lupa diri, tetap cinta Tuhan. Kalau saudara semakin diberkati, Tuhan angkat hidupmu, tetaplah rendah hati dan tetap cinta Tuhan. Amin. Setiamu sama Tuhan jangan berubah saudaraku. Ya. Daud dari seorang pahlawan menjadi buronannya Saul. Tetapi dia tetap mengasihi Tuhan. Tadi saya katakan dia punya 2 kali kesempatan untuk membunuh. Tetapi tidak dilakukan. Dia tetap mengasihi Tuhan. Matanya tetap tertuju kepada Tuhan. Saudara, kalau orang apapun yang terjadi, diperlakukan seperti apa, kalau dia mengasihi Tuhan, itu luar biasa loh saudara. Aman. Maksudnya aman gimana Pak? Kalau orang mengasihi Tuhan, dia juga pasti mengasihi saudaranya. Amin saudara? Ya, saya selalu saksikan saudara belajar. Saya tidak punya musuh saudara. Meskipun mungkin ada yang tidak suka dengan saya. Ada yang berkata tidak cocok dengan saya. Tetapi saya itu tidak punya musuh. Tuhan jadi saksi. Hati saya bersih. Saya tidak pernah mau simpan ganjalan apapun. Saya nggak mungkin bisa sampaikan dan ajarkan kepada saudara kalau saya hidup dalam sakit hati dan kepahitan. Bukan berarti tidak ada masalah, tidak. Tapi respon kita yang di dalam inilah yang lebih penting daripada realita di luar. Ya, saudara, mari kita belajar. Daud sama-sama tulisan di bawah yang di highlight merah, baca dengan suara keras, 2, 3. Daud tetap bertumbuh di segala keadaan, bahkan dalam situasi yang sulit dalam kehidupannya. Saudara, orang yang beribadah kepada Tuhan itu beda. Bilang kanan kiri, beda. Orang yang lain lagi beda. Ya, tunjuk kepada diri kita. Orang yang beribadah kepada Tuhan bilang gini, beda. Amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang kedua, karakteristik pohon zaitun. Baca yuk dengan suara keras yang bisa ngelihat. Pohon zaitun tidak memerlukan perawatan yang khusus. Karena itu dia bisa bertumbuh dalam segala keadaan. Anda mungkin ada yang suka pelihara tanaman, ada yang ya oma itu ya termasuk salah satu yang suka sama tanaman. Segala macam tanaman ada. Sampai kemarin waktu saya beres-beres kebun dibantu Pak Aris ini di rumah. Oma cerita, itu tanaman itu tuh waktu Yeni, maksudnya waktu istri saya ibu gembala itu umur 6 tahun. Sekarang sudah setengah abad umurnya. Ket 6 tahun tandurannya isih ono isa disinggahi saudaraku. Lebih tua dari saudara yang masih muda-muda loh itu tanaman. Berarti umur tanamannya itu berapa coba? Sudah 40 sekian tahun saudaraku. Anda berminat, oh harganya mahal saudaraku. Karena sudah 40 sekian tahun itu ya. Barang antik itu saudaraku ya. Nah, orang suka tanaman, dia ngerti kalau yang namanya tanaman anggrek itu harus dirawat. Nggak boleh sembarangan ya. Kalau enggak ya tanaman anggrek itu bisa rusak, bisa mati. Dan suatu kali ada satu peristiwa, ada anak-anak
muda, dia suka main kan rumah temannya, dan dia pingin main ke salah satu temannya. Tapi terkenal kalau mamahnya ini gualanya nggak ketulungan, saudaraku. Ya, pokoknya galaknya kayak singa. Gitu ya. Kalau sampai ke sana marah, itu suaranya kedengaran sampai satu RT, saudara. Tapi waktu itu, main ke rumahku yuk, pas mamahku pergi. Lalu mainlah ke rumah. Satu rombongan anak-anak muda, ya namanya anak-anak muda kumpul ya rame, ya kan, minum bareng, buka kulkas, makan ini itu. Lah karena waktu itu juga belum pandemi ya saudaraku ya. Jadi anak-anak muda naik kumpul ya orang 10 misalnya, ya gelasnya 4 buat minum barengan gantian gitu kan. Anak-anak sekolah kan kayak gitu biasanya. Nah ada salah satu anak itu pas mau minum kok gelasnya masih ada sedikit air, dia mau minum ambil baru, maka air itu dibuanglah ke salah satu pot tanaman. Rupanya mamah yang galak ini suka memelihara tanaman kaktus dengan berbagai seri dan tipe. Dia mau minum ada air setengah gelas, dibuanglah ke pot kaktus. Air dingin, air es. Pas dia nuang cur gitu, bukan kebetulan saat itu mamahnya masuk pintu, lihat. Langsung diomelin, dimarah-marahin gitu ya. Kalian gini. Terus akhirnya mereka pelan-pelan bubar meninggalkan rumah itu, saudara. Dan teman-temannya nanya, kamu tuh kenapa sih ngapain? Loh, aku tuh cuma nyiram air loh ke kaktus loh. Kan kaktus itu kan tanaman yang kalau tanaman disiram air ya bagus dong. Oh alah, dia enggak ngerti. Kalau yang namanya kaktus ini enggak boleh sembarangan. Pelihara kaktus, kalau Anda siram setiap hari pagi sore, mati saudara. Kaktus itu kalau disiram air itu ada jadwalnya, ada waktunya. Gak boleh sembarangan, ya, gak boleh sembarangan. Saya di rumah ada kolam pelihara ikan koi, tapi koi yang standar saja. Sudah hampir 2 tahun lebih, ada yang udah mulai sekian. Ada ikan mas yang bobotnya hampir 7 kilo. Kalau aku mau mancing, hampir 7 kilo gitu kan. Nah, saya rawat kan, pakai filter. Setiap berapa bulan ketika mulai keruh, filternya saya bersihkan, chambernya saya rawat, pantau setiap hari. Bagi tugas, kalau saya pergi anak-anak yang kasih makan, saya kasih aturan, cara ngasih makan seperti ini, gak boleh kebanyakan. Saya juga ingetin oma ikan itu lebih baik kelaparan daripada kebanyakan makan, bisa mati. Ya, saya rawat kan, airnya bersih. Nah kemarin saya undang Pak Aris untuk bersih-bersih kebun di rumah. Tanah kosong ditandurin rumput, dia aduk-aduk tanah semua macam. Pak makan dulu Pak, udah disiapin makan. Oh iya Pak gitu. Anda tahu? Dia bersihin, dia pegang tanah di sini dan sini kolam. Daripada ke keran susah, dia cuci tangan di kolam. Saya langsung bilang, Pak jangan, wong itu baju tak rawat kok, malah tinggal cuci tangan, saudara. Anda tahu, pohon kaktus itu perawatan khusus, gak boleh sembarangan. Pelihara ikan seperti itu juga perawatan khusus, gak boleh sembarangan. Pelihara kucing pun juga perawatan khusus, gak boleh sembarangan. Kalau enggak bisa scabies, gudikan saudaraku. Pelihara kelinci, saya juga sekarang pelihara kelinci, juga gak boleh jorok, gak boleh itu, harus perawatan khusus. Tuh pawang kelincinya yang ujung itu, Othniel saudara. Kalau dia datang, kelincinya itu bisa nurut semuanya saudaraku. Ya, semuanya bisa melambai-lambaikan telinganya. Wah, film kartun ini. Ya, nah saudara, ada orang yang seperti pohon kaktus. Kita belajar loh ya. Jangan ada yang merasa dihakimi loh. Lah kalau kayak gitulah saya khotbahnya apa? Betul saudara, ya. Ada yang merasa dihakimi di sini? Tapi kita belajar ya. Ada orang yang seperti pohon kaktus. Jadi kalau ngurusi dia, kalau berhadapan dengan dia, bahasa Inggrisnya itu handle with care. Kalau ngirim paket itu ditempelin fragile, jangan dibanting, jangan ketumpuk, pecah. Ada orang yang seperti kaktus ini, kalau ngomong sama dia kudu hati-hati, kalau enggak bisa kacau, berantakan semuanya. Saudara, kalau ketemu yang model kaktus ini, haduh, kalau Anda enggak benar-benar pilih pasangan, punya istri model kaktus, haduh saudaraku. Ya, gampang ngamuk, sensitif sekali. Ada orang salah ngomong sedikit, langsung respon yang gak baik saudaraku.
Saudara dengar, kita belajar, kita bukan orang sempurna, saya juga belum sempurna. Tapi kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini seperti pohon zaitun. Kita nggak bisa mengharapkan semua orang itu harus bisa menyenangkan kita. Apalagi kalau kita berpikir bisa ngontrol orang supaya baik sama aku. Maaf, itu satu kebodohan saudaraku. Dalam hidup ini nggak bisa seperti itu. Dalam hidup ini ada saja orang yang bisa menyakiti kita, yang tidak suka dengan saudara. Ada juga orang yang mungkin kontra dengan kita, menekan, memfitnah saudaraku, memperlakukan kita dengan tidak adil. Bisa saja hal itu terjadi. Bukan hanya di luar, di rumah, antara orang tua anak, suami istri, mertua menantu dan sebaliknya saudaraku. Bahkan di gereja, jemaat satu dengan yang lain, dengan pendeta sekalipun. Saudara, kita tinggal pilih kita mau seperti yang mana. Seperti Doeg dan Saul, atau kita mau seperti Daud yang menggambarkan dirinya seperti pohon zaitun. Orang kalau kecewa sampai akhirnya kan bilang, gua gak nyangka loh, ternyata dia tuh orangnya seperti ini. Gak nyangka dia. Kalau dia mantan preman, dia gambarkan, dia menikam gua dari belakang. Kalau dia mantan tukang jahit, tahu nggak nyangka dia orangnya kok kayak gitu. Dia itu menggunting dalam lipatan. Kalau yang ngomong ini mantan pembalap, dia bilang, gua nggak nyangka. Tadinya gua kira baik, ternyata orangnya seperti itu. Tahu nggak? Dia itu menyalip di tikungan. Kalau mantan tentara, dia akan bilang, dia musuh dalam selimut. Saudara, itu bisa terjadi. Tapi dengar, Daud tetap bisa bertumbuh seperti pohon zaitun dalam segala situasi. Ya, saudara lihat Matius 5 ayat 39 ketika Yesus berkata, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Katakan amin. Bagian kedua, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Katakan amin. Siap? Nampar pipi kanan, berikan pipi kiri loh. Ini gak perlu diterjemahkan ayat ini. Siap? Apa pengertiannya saudaraku? Lihat. Jangan membalas kejahatan. Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Ketika saudara dihianati, ketika diperlakukan tidak adil, tetap apapun itu, jangan membalas. Saudara, pernah ada orang yang bikin saya kesel banget. Ya, bukan jemaat di sini, bukan. Saya itu orangnya nggak pernah takut sama siapapun, saudara. Wong saya ketangkep polisi aja, yang lain ditilang saya lepas karena saya nggak salah, saudara. Saya ketemu komandannya dan saya bilang, Bapak itu standarnya sama dong. Kalau pengguna jalan umum ditangkap, tapi kalau polisi ngelanggar garis kok bisa? Saya ini hamba Tuhan, Pak. Kalau tahu salah, saya nggak mungkin melanggar. Sekarang terserah Bapak. Kalau Bapak mau tilang, silahkan. Tapi Bapak tanggung jawab sendiri sama Tuhan, saya bilang. Langsung dikembalikan SIM STNK saya. Loh, saya nggak nyuap loh, nggak ngeluarin uang loh. Ya, saya nggak pernah takut ngadepi siapapun. Orang yang kurang ajar di jalan, orang mau serem kayak apa. Pernah ada orang serem kayak preman. Saya ketemu dia, saya ngomong, Mas yang betul dong. Oh iya Pak, oh, ternyata kok jadi Hello Kitty saudaraku. Tadinya seremnya kayak gitu. Saya nggak pernah takut, tetapi dengar. Ketika saya mau ketemu orang itu, saya mau counter dia. Ketika saya doa Tuhan bilang gini, jangan, gak usah, pembalasan adalah hakku. Kalau dia lakukan yang gak baik ke kamu, dia bukan hanya sedang lakukan untuk kamu, tapi dia sedang berurusan sama aku. Dan saya diam, saya gak perlu membela diri. Ya, artinya yang kedua apa saudaraku? Punya hati yang rela dan siap mengampuni. Bukan hanya kita membebaskan orang. Kalau kita ngampuni, ya, misalnya nih,
Gilbert misalnya berbuat tidak baik ke saya. Ini contoh ya. Coba berdiri, Beb, biar kelihatan dari luar. Dia membuat saya kecewa. Contoh, ketika saya mengampuni Gilbert, dengar. Saya bukan hanya sedang membebaskan dia dari kesalahannya, tetapi saya juga sedang membebaskan diri saya sendiri dari sakit hati. Sampai sini yang mengerti katakan amin. Boleh tetap berdiri sampai akhir ibadah, boleh duduk. Ya. Artinya apa yang ketiga? Siap disakiti lagi. Ketika orang menampar pipi kananmu, berikan pipi kiri. Siap disakiti lagi. Maaf Pak, apa enggak goblok itu Pak? Tapi Yesus ajarkan demikian. Enggak bisa Pak, enggak bisa. Cukup sekali aku merasa. Itu kan kata Roma Irama, saudara. Tapi kata Yesus, tampar pipi kananmu. Kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Kita jangan takut disakiti. Ya, lakukan bagian kita. Yesus itu ajarkan satu standar yang luar biasa loh saudaraku. Ya. Kalau mau bertumbuh seperti pohon zaitun, respon dari dalam kita itu penting. Yang terakhir, katakan sama-sama yang terakhir. Sambil pandang kanan kiri bilang yang terakhir. Anda bisa lihat wajah yang bersuka cita, mendengar poin terakhir, amin saudara. Perhatikan ayat yang keberapa ini, ke-8 ya. Tetapi aku ini pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Tuhan untuk seterusnya dan selamanya. Kunci rahasia Daud ternyata dia percaya akan kasih setia Allah. Ya, saudara, dalam bahasa Inggris di sana dikatakan bukan believe, tetapi trust. Bedanya believe dengan trust itu apa? Believe itu percaya, tapi trust itu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Coba sekali lagi, sekarang Daniel berdiri. Menghadap jemaat dan kasih salam dulu dan gini dan shalom gitu. Dan Pak Andi mau tanya, kamu madep sana dulu tetap. Oh ya, kalau Pak Andi ngomong ya lihat sini dulu. Dan kamu percaya sambil lihat kursimu itu, kamu percaya kalau kursi itu kuat menampung berat badanmu? Percaya? 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 Tapi dia nggak berani duduk, jangan duduk dulu. Nah, itu banyak anak Tuhan itu seperti itu loh. Percaya, oh engkau mau taling gue ambrol gitu kan. Tapi kalau Daniel percaya dan Daniel trust, bukan percaya tapi trust, artinya bukan believe tetapi trust. Apakah engkau trust bahwa kursi itu bisa menampung berat badanmu? Duduk dan. Duduknya enggak usah lihat, berdiri lagi. Berdiri lagi. Langsung duduk. Yakin? Kok kamu yakin kursi itu kuat? Kok enggak ambrol? Hah? Anda ngerti bedanya? Jadi percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan itu beda. Kalau Anda belajar, kita belajar seperti Daud. Trust kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dengar saudaraku, meskipun engkau mengalami situasi yang tidak baik, dihianati, terpuruk, tertekan, engkau tetap trust sama Tuhan. Anda akan bisa melewati setiap musim kehidupanmu, saudara. Inilah yang dikatakan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Saya berdoa Anda semua seperti pohon zaitun, seperti Daud, saudaraku. Anda tetap bisa tumbuh hidup dalam segala situasi dan keadaan. Amin.